English learners, welcome back with me Tiara in English Grammar episode 30. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang ing. Ing itu biasanya kita gunakan dalam bahasa Inggris ketika berada di tenses continuous. Bisa itu di present continuous, bisa juga di past continuous, future continuous, bahkan di past future continuous. Apapun yang berhubungan dengan continuous biasanya menggunakan verb ing. Jadi yang biasanya diingkan itu adalah kata kerja. Oke, tapi ada beberapa aturan ketika kita menuliskan ing dalam bahasa Inggris. Ada yang memang hurufnya itu harus didabelkan atau digandakan menjadi dua. Ada juga yang langsung kita tambahkan ing saja. Nah, bagaimana cara penggunaan atau penulisan ing dalam bahasa Inggris? Mari kita simak penjelasannya. Penggunaan penulisan aturan ing yang pertama, ketika verb ing tersebut berakhiran e, maka e-nya harus kita hapus. Pertama contohnya seperti invite. Invite itu berakhiran e, maka ketika invite-nya kita ingkan, e-nya harus kita hapus dan directly tambahkan ing, jadi inviting. Without e, tanpa ada e. Contoh kedua sama juga seperti decide. Karena decide itu berakhiran e, maka ketika decide kita rubah ke bentuk verb ing, e-nya harus kita hapus dan langsung tambahkan ing, jadi deciding without e. Atau contoh lain seperti move juga berakhiran e. Ketika move ingin kita ubah ke bentuk ing, maka e tersebut harus kita hapus dan tambahkan ing, jadi moving. Aturan yang kedua, verb yang diakhiri konsonan, vowel, dan konsonan, dan verb tersebut mempunyai satu suku kata, maka kita harus menggandakan konsonan terakhir yang ada di kata tersebut. Contohnya seperti cut. Cut itu satu suku kata. Cut diakhiri dengan konsonan, vowel, dan konsonan. Maka ketika cut kita ingkan, kita harus mendouble atau menggandakan konsonan terakhir. Konsonan terakhir yang ada di cut itu T ya. Cut berarti kita harus menggandakan T-nya di sini menjadi cutting, double T. Sama juga seperti swim. Swim itu berakhiran konsonan, vowel, dan konsonan. Konsonan di sana ada W, vowelnya ada I, dan konsonan terakhirnya itu ada M. Maka ketika diingkan harus kita double konsonan terakhirnya. Konsonan terakhir di sini M, maka yang kita double adalah M. Swim menjadi swimming, double M. Continue atau contoh ketiganya ada clap. Clap juga berakhiran konsonan, vowel, dan konsonan. Ada L, ada A, ada P. Karena konsonan yang terakhir itu adalah P, maka yang harus kita gandakan juga adalah huruf P-nya. Jadi clapping double P. Oke, aturan yang ketiga ada verb yang diakhiri konsonan, vowel, konsonan, tapi mempunyai dua suku kata. Tidak perlu kita double konsonan terakhirnya. Contohnya seperti answer. Answer itu ada dua suku kata, answer. Answer mempunyai akhiran konsonan, vowel, dan konsonan. Ada W, ada I, ada R. Karena answer ini ada dua suku kata, maka kita tidak perlu menambahkan atau menggandakan konsonan yang akhir menjadi answering. Tinggal ditambahkan ing saja jika penekanan di suku kata pertama. Answer itu mempunyai penekanan di suku kata pertama. Maka ketika ing kita tidak perlu menambahkan konsonan yang terakhir. Answering tinggal tambahkan saja ing. Answering without double R, tanpa ada double R-nya. Sama juga seperti over. Over itu dua suku kata dan mempunyai penekanan di suku kata yang pertama, di O. Over. Maka ketika menjadi ing, kita tidak perlu menambahkan dua konsonan di akhir. Tidak menjadi over double R ing, tapi overing langsung saja ditambahkan ing di belakang. Oke, aturan yang selanjutnya, verb yang diakhiri konsonan, vowel, dan konsonan dua suku kata atau lebih, tapi penekanannya ada di akhir suku kata, maka kita harus menggandakan konsonan yang terakhir. Contohnya seperti begin. Begin itu ada dua suku kata, tapi penekanannya ada di suku kata yang terakhir. Gain, begin. Maka ketika menjadi ing, kita harus menggandakan konsonan yang ada di akhir. Konsonan akhir dari begin itu adalah N, maka ketika diingkan menjadi double N. Beginning.
beginning. Oke, contoh yang kedua seperti forget. Forget itu juga ada dua suku kata, tapi forget ini mempunyai penekanan di akhir suku kata. Maka ketika ing, kita harus menggandakan konsonan terakhir. Karena konsonan terakhirnya adalah T or T, maka yang harus kita gandakan juga adalah T-nya. Jadi forgetting. Forgetting. Oke. Selanjutnya, verb yang diakhiri W, X, atau Y, langsung kita tambahkan saja dengan ing. Contohnya seperti destroy. Destroy itu berakhiran Y. Maka untuk verb ing-nya langsung saja tambahkan ing. Destroying. Sama juga seperti relax. Relax itu berakhiran X, sama. Maka verb ing-nya kita tambahkan saja ing di belakang. Relaxing. Atau contoh yang ketiga seperti blow. Blow itu berakhiran W atau W, maka ketika diingkan menjadi blowing, tinggal tambahkan ing saja di belakang. Selanjutnya, verb yang diakhiri I dan E, maka kita harus merubah I dan E tersebut menjadi Y plus ing. Contohnya seperti tie. Tie itu berakhiran I dan E. Ketika kita ubah ke verb ing, maka I dan E ini kita rubah menjadi Y. Setelah Y baru ditambahkan ing. Tie menjadi tying. Sama juga seperti die. Die itu berakhiran IE. Ketika kita pindahkan ke bentuk verb ing, maka IE tersebut harus kita ubah dulu menjadi huruf Y. Setelah itu baru kita tambahkan ing di belakang. Jadi dying. D-Y-I-N-G. Yang terakhir, verb yang diakhiri dengan konsonan vowel ditambah L, maka kita harus menggandakan L-nya. Contohnya seperti equal. Equal itu berakhiran L, maka kita harus menggandakan L-nya menjadi equal double L. Sama juga seperti control. Control itu berakhiran L juga, maka kita harus menggandakan L-nya menjadi 2, controlling begitu. For your information, ing tidak hanya digunakan untuk kata kerja saja. Ing juga berfungsi untuk menjelaskan noun sebagai adjective as participle. Contohnya seperti bore. Bore itu awalnya adalah kata kerja, tapi ketika diingkan bisa berubah menjadi adjective participle yang gunanya untuk menjelaskan noun. Boring itu artinya membosankan, atau seperti tiring, artinya melelahkan. Atau contoh lain seperti interesting. Interesting itu asal katanya dari interest, yang awalnya adalah verb, tapi ketika kita ubah ke ing, bisa menjadi adjective as participle yang artinya menarik, interesting. Atau contoh lain seperti confused. Confused ketika kita ingkan bisa menjadi adjective as participle, confusing yang artinya membingungkan. Selain itu, ing juga biasanya kita gunakan dalam bentuk gerund. Nah, itu dia tadi aturan penulisan dan juga fungsi-fungsi dari ing. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata! Kampung Inggris WE